Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeti Septiasari. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang kontrak pembelajaran semester. Saya adalah salah satu dosen dari Universitas Muhammadiyah Pringsewu, program studi S1 Ilmu Keperawatan, Fakultas Kesehatan. Saya sudah menjadi dosen sejak tahun 2011 di Stikes Muhammadiyah Pringsewu. Jadi sebelum menjadi Universitas Muhammadiyah Pringsewu, kami adalah Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan atau Stikes Muhammadiyah Pringsewu. Kemudian kami merger di tahun 2019 menjadi Universitas Muhammadiyah Pringsewu. Saya bekerja di program studi S1 Ilmu Keperawatan. Mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah keperawatan maternitas, keperawatan dasar, dan juga konsep dasar keperawatan. Ini adalah profil dosen saya tadi yang sudah saya sampaikan. Kemudian di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang mata kuliah, salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah keperawatan dasar 1. Mata kuliah keperawatan dasar 1 ini berada di semester 2 atau semester genap. Nah, mata kuliah keperawatan dasar ini bobot SKS-nya adalah 3 SKS, yang mana 3 SKS itu adalah 2T atau 2 teori dan 1 P, 1 di praktikum. Kemudian untuk jumlah pertemuan di mata kuliah ini adalah 14 pertemuan. Kode mata kuliah di keperawatan dasar 1 ini adalah 2032 305. Kemudian kontrak pembelajaran, kontrak perkuliahan. Di sini untuk kontrak perkuliahan biasanya karena memang proses pembelajaran ini menggunakan proses pendekatan pembelajaran dengan orang dewasa, yang targetnya adalah mahasiswa, harapannya adalah kita melakukan pendekatan secara dewasa, bukan seperti siswa lagi atau anak-anak SMA begitu ya. Kemudian pendekatannya juga menggunakan pendekatan anak dewasa yang di dalamnya adalah menjunjung tinggi yang disebut dengan diskusi. Jadi semua dilakukan diskusi, tidak hanya sumbernya dari dosen, mereka diskusi bersama untuk menentukan sebuah keputusan dalam sebuah kasus. Kemudian untuk kontrak perkuliahan, yang pertama adalah deskripsi mata kuliah. Ini adalah outline kontrak perkuliahan saya. Untuk yang pertama saya sampaikan itu adalah deskripsi mata kuliah, kemudian tata tertib perkuliahan, ada capaian pembelajaran, ada CPMK atau bahan ajar, kemudian ada materi pembelajaran, ada metode pembelajaran, sistem pembelajaran, yang terakhir juga ada penilaian mahasiswa atau evaluasi mahasiswa. Untuk yang pertama, ada deskripsi mata kuliah. Di sini saya menjelaskan deskripsi mata kuliah untuk mata kuliah keperawatan dasar 1. Keperawatan dasar 1 ini mencakup tentang konsep, prinsip, dan juga keterampilan klinis keperawatan. Karena tadi ada 2T dan juga 1P, sehingga harapannya mahasiswa dapat mengaplikasikannya di laboratorium sebagai bekal mereka untuk nanti terjun di sebuah rumah sakit. Karena akan ada lanjutannya KD 1, kemudian keperawatan dasar 2. Kemudian untuk mata kuliah keperawatan dasar 1 ini, konsep yang diambil ataupun kebutuhan yang diambil pada mata kuliah ini ada mencakup kebutuhan aktivitas dan latihan, kebutuhan oksigenasi, cairan elektrolit, nutrisi, istirahat dan tidur, kebutuhan eliminasi dan juga rasa aman nyaman, serta personal hygiene ataupun perawatan diri. Untuk mata kuliah keperawatan dasar 1 ini, mereka akan mendapatkan pengalaman belajar di kelas dan juga mendapatkan pengalaman belajar di laboratorium sesuai dengan bobot SKS yang mereka dapatkan di mata kuliah ini. Kemudian untuk tata tertib perkuliahan, yang pertama, tata tertib perkuliahan setiap di awal perkuliahan mereka akan melakukan baca doa bersama dulu sebelum perkuliahan dimulai. Karena memang kita bukan hanya Tridharma perguruan tinggi, tapi catur dharma perguruan tinggi yang salah satunya adalah Al-Islam Kemuhammadiyahan. Sehingga untuk perkuliahan di awal pertemuan di pagi hari itu semua mahasiswa diwajibkan untuk membaca Al-Quran. Biasanya baca Al-Quran ini dilakukan secara bergantian sesuai dari absen yang ada di kelas. Kemudian mahasiswa wajib menggunakan seragam baik di kelas, laboratorium, ataupun di rumah sakit. Biasanya penggunaan seragam ini kalau dia masih tingkat 1, semester 1 dan juga semester 2 masih menggunakan seragamnya adalah putih hitam. Sebelum
mereka terjun ke lapangan itu biasanya ada persiapan ucap janji. Nah, pada saat mereka sudah selesai ucap janji, akan mulai menggunakan seragam. Penggunaan seragam itu juga sudah ditentukan oleh institusi. Jadi supaya semuanya sama dan seragam. Kemudian untuk kehadiran mahasiswa itu minimal 75%. Dan untuk di kelas. Kemudian untuk di laboratorium itu ada 100% sebagai syarat untuk penilaian akhir semester atau sebagai syarat untuk pas. Kenapa di laboratorium ini adalah bobotnya 100%? Karena sekali lagi harapannya skill mereka akan terasah, skill mereka akan tergali pada saat di laboratorium. Jadi yang ditakutkan adalah kalau mahasiswa itu terlewat satu skill, satu keterampilan, nah khawatir nih nanti ke rumah sakit mereka tidak mampu melakukan hal tersebut, sehingga di sini ketentuannya untuk laboratorium itu adalah 100%. Kemudian untuk mahasiswa wajib mengerjakan tugas baik individu maupun kelompok. Jadi di sini untuk membantu mahasiswa juga kami melakukan penilaian berdasarkan penugasan-penugasan baik secara individu maupun secara kelompok. Kemudian mahasiswa wajib hadir saat presentasi. Presentasi itu adalah presentasi makalah ataupun presentasi makalah yang dalam bentuknya adalah asuhan keperawatan. Biasanya kami berikan berdasarkan bukan responsi, tapi berdasarkan kasus-kasus soal-soal yang membantu mereka untuk Oke, kemudian mahasiswa wajib hadir presentasi makalah untuk mendapatkan penilaian. Bila tidak hadir dan akan mendapatkan penilaian ataupun tugas tambahan. Jadi pada saat penugasan-penugasan yang sudah diberikan di awal perkuliahan, biasanya RPS ini dibagikan ke mahasiswa, kemudian sudah ada penugasannya nih, jelas di RPS itu dibagi berapa kelompok dalam satu kelas, kelompok ini mendapat apa, kelompok 2 mendapat apa, kelompok 3 sampai dengan selesai. Kemudian setelah itu pada saat jadwalnya itu sudah presentasi, maka mahasiswa sudah siap dengan mencari kasus kelolaan ataupun cari kasus-kasus yang ada di masyarakat. Kemudian yang selanjutnya ada capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran di sini yang pertama adalah menguasai konsep, prinsip, dan teknik penyuluhan kesehatan sebagai bagian dari upaya pencegahan penularan primer, sekunder, dan juga tersier. Jelas sekali untuk levelnya di sini itu adalah yang pertama mereka mampu melakukan penyuluhan kesehatan sebagai bekalnya sebagai pencegahan primer, sekunder, dan juga tersier. Kemudian capaian pembelajarannya menguasai konsep prinsip manajemen secara umum dalam pengelolaan asuhan keperawatan. Kemudian yang ketiga, mampu memberikan asuhan keperawatan lengkap berkesinambungan dan yang menjamin keselamatan pasien atau pasien safety. Kemudian mampu memberikan obat atau administering obat oral, topikal, nasal ini adalah sesuai dengan kebutuhannya, ya, kebutuhan mereka. Kemudian mampu menegakkan diagnosa, mampu menyusun dan mengimplementasikan perencanaan asuhan keperawatan. Yang jelas semua mampu melakukan asuhan keperawatan mulai dari pengkajian sampai dengan evaluasi. Kemudian untuk CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah, kita di sini punya 8 CPMK. Yang mana CPMK tadi berdasarkan dari deskripsi mata kuliah. Jadi mereka di sini punya 8 kebutuhan yang harus dicapai dalam mata kuliah tersebut. Yang pertama adalah untuk CPMK-nya mampu melakukan ataupun memenuhi kebutuhan cairan elektrolit. Yang kedua, kebutuhan eliminasi. Yang ketiga, kebutuhan nutrisi. Yang keempat, ada kebutuhan oksigenasi. Yang kelima, ada kebutuhan aktivitas dan latihan. Yang keenam, ada kebutuhan rasa aman nyaman. Yang ketujuh, ada istirahat tidur. Dan juga yang terakhir adalah perawatan diri atau personal hygiene. Jadi capaian pembelajaran pada mata kuliah ini diturunkan dari deskripsi mata kuliah yang ada di dalam keperawatan dasar 1 ini. Kemudian untuk materi pembelajaran, biasanya di sini
Kemudian untuk materi pembelajaran, referensi yang digunakan biasanya terkait dengan buku keperawatan dasar. Nah, kebetulan saya sudah membuat buku keperawatan dasar yang sudah saya terbitkan sejak tahun 2021 Januari. Awal Januari 2021 saya sudah menerbitkan buku yang berjudul Modul Keperawatan Dasar 1 yang harapannya dapat menjadi bahan referensi, bahan bacaan mereka pada saat melakukan proses pembelajaran di kelas. Kemudian update ilmu berdasarkan evidence base-nya, jadi terkait dengan jurnal-jurnal, keterkaitannya dengan aksidentalnya gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah menjunjung tinggi kearifan lokal. Itu adalah materi pembelajarannya. Kemudian untuk metode pembelajaran di sini yang saya gunakan adalah ceramah, diskusi, dan juga demonstrasi. Adapun metode yang kedua itu adalah menggunakan e-learning karena masa pandemik itu adalah kami menggunakan online gitu ya, di awal perkuliahan menggunakan online itu biasanya untuk online kami menggunakan Zoom, kemudian menggunakan Google Meet, menggunakan Google Classroom, menggunakan video pembelajaran. Kemudian untuk praktikum ini kami lakukan di laboratorium sehingga membuat mahasiswa itu lebih langsung terjun ke masyarakat, langsung terjun ke pantum. Untuk yang selanjutnya itu adalah praktikum. Praktikum ini di sini mahasiswa terjun ke laboratorium. Sebelum mereka ke laboratorium, itu mereka mempersiapkan alat-alat dulu. Mempersiapkan alat, kemudian mempersiapkan pantum. Yang sebelumnya dosennya sudah memberikan SOP atau standar operasional prosedur untuk mereka pun alat dulu. Kemudian untuk penugasan itu tadi dalam makalah dan juga presentasi kasus. Kemudian untuk sistem pembelajaran di sini yang diusung adalah metode SCL atau Student Center Learning, yang mana Student Center Learning berpusat kepada mahasiswa yang menuntut mahasiswa untuk melakukan proses pembelajaran dan juga berpikir secara kritis karena memang pusatnya di mahasiswa, sehingga harapannya mereka mampu melakukan diskusi kemudian memberikan keputusan dalam sebuah kasus yang mereka diskusikan. Biasanya untuk SCL ini kami menggunakan metode SGD atau Small Group Discussion. Kami membagi dalam satu kelas itu beberapa kelompok terdiri dari 5 sampai dengan 6 kelompok untuk melakukan kegiatan pembelajaran ini. Ada juga sistem pembelajaran menggunakan collaboration learning atau tadi yang disebut dengan studi kasus. Kita berikan kasus-kasus rangsangan supaya mereka mengerjakan dan untuk dipresentasikan menjadi studi kasus. Kemudian untuk yang selanjutnya ada self-directed learning. Itu ada makalah dan juga paper ya, makalah berbentuk tulisan yang mereka presentasikan. Kemudian simulation role ataupun role play. Nah, untuk simulasi atau role play ini biasanya kami lakukan di laboratorium. Sebelum mereka memulai tindakan, kami mengajarkan dahulu, menjelaskan dahulu, kemudian baru dilanjutkan oleh mahasiswa yang melakukan tindakan tersebut. Contoh misal pemberian oksigen atau kebutuhan oksigenasi. Saya mengajarkan dulu nih bagaimana persiapan alatnya, kemudian tujuannya untuk apa, kemudian yang selanjutnya bagaimana cara proses bekerjanya. Nah, nanti setelah sudah dilakukan oleh dosen, mahasiswa akan mengulang kembali atau meroleplaykan kembali prasat-prasat yang sudah diujikan. Kemudian untuk SCL sendiri, ini tadi yang sudah saya sampaikan, dia berpusat kepada mahasiswa yang harapannya bisa memberikan motivasi kepada mahasiswa untuk mendapatkan semua informasinya. Jadi karena mereka datang itu kita akan gunakan misal dengan menggunakan SGD dan mereka sudah membawa bukunya, mereka berdiskusi, kemudian mereka cari informasi-informasi lain, sumber-sumber lain dari jurnal sebagai dasar mereka untuk berdiskusi. Kemudian untuk penilaian mahasiswa nih, untuk penilaian mahasiswa atau asesmennya kita berupa soft skill ataupun hard skill. Untuk soft skill yang jelas satu
Yang pertama adalah mampu berkomunikasi atau kemampuan berkomunikasi, jelas sekali. Karena kenapa? Objek kita adalah manusia, yang mana manusia itu adalah harapannya dapat dilakukan komunikasi dengan baik. Mahasiswa mampu melakukan komunikasi terapeutik dengan baik. Karena objeknya manusia, nggak mungkin nggak bisa ngomong. Jadi, yang terakhir, yang selanjutnya itu adalah asesmen atau penilaian mahasiswa. Penilaian mahasiswa di sini ada soft skill dan juga hard skill. Untuk soft skill, di sini ada kemampuan komunikasi, kemampuan beradaptasi, kepemimpinan, pengambilan keputusan, dan juga berpikir kritis. Untuk kemampuan berkomunikasi ini jelas digunakan dan menjadi landasan mahasiswa untuk melakukan komunikasi kepada pasien, melakukan komunikasi kepada tenaga medis lain, baik dokter maupun perawat lainnya. Kemudian untuk hard skill-nya itu mahasiswa mampu menguasai pengetahuan serta keterampilan pada mata kuliah keperawatan dasar. Karena di awal sudah konsepnya ataupun targetnya adalah mengetahui, mampu menguasai prinsip dan juga konsep. Jadi harapannya untuk penilaian mahasiswa mampu menguasai pengetahuan yang sudah diberikan. Kemudian untuk penilaian mahasiswa ataupun di sini bobot mahasiswa, di sini terdiri dari 50%, 50% untuk teorinya dan 50% untuk laboratorium. Untuk teorinya di sini terdiri dari UTS atau PTS, terdiri dari PAS, terdiri dari kuis dan juga penyelesaian tugas. Penyelesaian tugasnya pun tadi yang dari paper, dari makalah, dari studi kasus, dari berbagai jenis penilaian yang lain gitu ya. Jadi harapannya penugasan-penugasan yang dilakukan mahasiswa dapat membantu mahasiswa lulus dalam mata kuliah tersebut. Untuk bobot di sini PTS ataupun penilaian tengah semester itu bobotnya 20%. Kemudian untuk PAS di sini 30% karena besar ya, karena di sini keterampilan 30% karena pengetahuan yang dituntut. Kemudian kuis 20% dan juga penyelesaian tugasnya 30%. Kemudian untuk laboratorium itu adalah 50%. 50% bobotnya untuk penilaiannya. Nah, kemudian untuk penilaian mahasiswa nih. Penilaian mahasiswa bisa kita lihat dari mana? Dari sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Karena sikap seseorang itu menentukan bagaimana mereka memberikan pendapatnya, menyampaikan pendapatnya pada saat diskusi, kemudian menyelesaikan tugasnya, kemudian bagaimana cara mereka berkomunikasi dengan temannya, bagaimana cara berkomunikasi dengan dosen ataupun nanti dengan perawat lain begitu. Kemudian untuk pengetahuan di sini penguasaan materi jelas karena di awal bobot untuk teorinya itu adalah 2 SKS sehingga pengetahuannya ini harapannya dapat mereka kuasai secara materi sebagai bahan bekal mereka untuk berdiskusi dan juga presentasi. Kemudian untuk yang selanjutnya ada keterampilan. Keterampilan di sini mereka mampu melakukan pengkajian lengkap mulai dari pengkajian ataupun penyusunan asuhan keperawatan, mulai dari pengkajian sampai dengan implementasi dan juga evaluasi. Itu harapannya. Karena supaya sinkron antara pengetahuan, sikap dan juga keterampilan mereka. Supaya apa? Supaya menghasilkan perawat-perawat yang profesional. Kemudian untuk penilaiannya, untuk penilaian mahasiswa tadi, jika pelaksanaan UTS, pelaksanaan UAS atau PTS, PAS tadi, kemudian laboratorium, ada di uji tulis dan juga uji praktek, ini mereka tidak lulus atau nilainya belum cukup, maka dilakukan uji ulang. Harapannya apa? Harapannya untuk memberikan kesempatan kepada mereka untuk memperbaiki nilai. Jadi membantu mereka, memfasilitasi mereka yang belum lulus untuk supaya lulus di mata kuliah tersebut dengan cara uji ulang. Uji ulang pun yang dilakukan berdasarkan waktu yang sudah ditentukan. Mungkin itu saja dari saya untuk penyampaian rencana pembelajaran semester saya. Terima kasih dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.